Shalom sahabat WB terkasih. Renungan harian wanita bijak pada hari ini Jumat 11 Oktober 2024 berjudul Kemurnian Hati, Sifra dan Puah. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 1. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami ada saat ini semua hanya karena anugerah-Mu, Bapa. Kami rindu merenungkan dan melakukan firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat WB, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 1. Beginilah firman Tuhan. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, Dan, serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja yang baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Rameses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari.
Sahabat WB terkasih, marilah kita merenungkan. Apakah yang menjadi pesan yang Tuhan sampaikan kepadamu secara pribadi? Jika engkau ada dalam peristiwa ini, bagaimanakah rasanya hidup sebagai seorang Ibrani dalam penindasan bangsa Mesir? Apa yang membuat Sifra dan Pua memilih untuk menyelamatkan bayi? Sahabat WB, Raja Mesir yang baru adalah raja yang tidak mengenal Yusuf. Dia melihat bahwa bangsa Israel itu semakin banyak jumlahnya sehingga dia bertindak atas mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan berbalik memeranginya. Lalu raja itu makin menindas mereka dengan menambah pekerjaan mereka. Tetapi ternyata makin ditindas, malah bangsa Ibrani menjadi semakin banyak dan berkembang. Hal ini sangat mencemaskan buat Raja Mesir, sehingga akhirnya memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani melahirkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. Sahabat WB, Sifra dan Pua hanya disebutkan sekali dalam Alkitab, tetapi peranan mereka sangat besar. Sifra kemungkinan merupakan warga Mesir atau warga berbahasa Aram, sementara Pua merupakan nama Kanaan. Profesi mereka sebagai bidan adalah sebuah keahlian yang bersifat antar etnis. Keberanian keduanya untuk menentang perintah Firaun diapresiasi oleh kitab Keluaran seperti tertulis bahwa mereka diberkati oleh Allah. Ia membuat mereka berumah tangga. Dan dari pilihan kedua bidan ini, bayi Musa terselamatkan. Musa pada akhirnya dipilih oleh Allah untuk menjadi penyelamat bangsa Ibrani keluar dari Mesir. Sahabat WB terkasih, kemurnian hati kedua bidan ini untuk memilih melakukan apa yang benar di dalam takut akan Allah mendatangkan perkenanan Allah atas hidup mereka. Dari kisah ini kita belajar bahwa sekecil apapun hal yang kita lakukan, jika itu berasal dari hati yang tulus, pasti ada dampaknya. Adakah engkau menjalani hidupmu saat ini dalam takut akan Allah? Sahabat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk senantiasa kami hidup dalam takut akan Engkau, dan biarlah hidup kami berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21.